Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 14 sampai 20. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda tentu mengenal ungkapan cinta itu buta. Buta karena cinta itu tidak pandang bulu. Tidak pandang apakah yang dicintainya itu orangnya cantik, tampan, berada, punya kedudukan, dan berpendidikan tinggi atau tidak. Kalau orang sudah jatuh cinta, dia berusaha mendapatkan orang yang dicintainya itu, meskipun harus mengorbankan segala-galanya, mengorbankan uang dan hartanya, demi orang yang dicintainya. Bahkan bukan itu saja, demi cinta seseorang pada seorang pribadi, dia rela meninggalkan keluarganya dan kemapanannya untuk memberikan diri kepada orang yang dicintainya. Hal yang sama terjadi pada murid Yesus. Ketika Yesus memanggil mereka di pantai Danau Galilea, mereka langsung meninggalkan jala dan perahunya, yang merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup mereka. Berharga karena melalui jala dan perahu tersebut, mereka bisa memberi nafkah bagi keluarga mereka. Tetapi semuanya itu mereka tinggalkan demi Yesus. Mereka juga berani meninggalkan orang tua, keluarga, sanak saudara mereka hanya karena ingin mengikuti Yesus. Pertanyaannya sekarang, mengapa mereka rela meninggalkan segala-galanya demi mengikuti Yesus? Tidak lain karena mereka terpesona pada pribadi Yesus. Pada pribadinya yang penuh kasih, lembut, bijaksana. Keterpesonaan mereka pada Yesus membuat apa yang dulu berarti bagi mereka sekarang tidak lagi berarti. Selain Yesus, satu-satunya pribadi yang mempesona mereka. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, seperti para murid, kita pun dipanggil oleh Yesus secara pribadi untuk menjadi muridnya. Dan kita bersyukur karena kita telah menanggapi panggilan Yesus tersebut dengan meninggalkan jala kita atau sesuatu yang berharga di dalam hidup kita dan mengikuti Dia menjadi muridnya. Namun, dalam perjalanan waktu, tak jarang kita masih menoleh ke belakang dan mengambil jala yang dulu pernah kita tinggalkan. Kita masih memikirkan atau lekat pada kecenderungan-kecenderungan atau kelemahan-kelemahan kita yang tidak baik dan ingin kembali menikmati kecenderungan atau kelemahan tersebut. Bila kita tidak bijaksana atau bersikap tegas terhadap semua kecenderungan dan kelemahan masa lalu kita, maka pikiran dan jiwa kita akan terpusat pada kecenderungan atau kelemahan kita. Dan ini yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, agar kita mampu fokus pada panggilan kita sebagai murid Yesus dan berani meninggalkan segala kecenderungan dan kelemahan kita, kita perlu pertama menjalin relasi yang mesra dengan Yesus di dalam doa yang intim dan teratur. Relasi yang mesra dengan Tuhan Yesus akan membuat kita terpesona pada Tuhan Yesus dan berani meninggalkan jala-jala kita,
termasuk kelemahan dan kecenderungan buruk kita. Yang kedua, kita perlu bersikap tegas terhadap segala godaan yang membuat kita jatuh dalam kecenderungan atau kelemahan kita. Hanya dengan demikian, kita mampu menjadi murid Yesus yang baik, setia, militan, dan mampu menjadi berkat bagi sesama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu, karena kau perkenankan kami menjadi murid-murid putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bantu kami agar kami tetap setia menjadi murid putramu, berani meninggalkan kecenderungan dan kelemahan kami yang tidak baik, dan tetap fokus pada panggilan dan pelayanan kami, sehingga hidup kami mampu menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.